Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Abah Anas selaku dosen pengelola kuliah Tematika dan Praktik Dakwah, yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman majelis Darul Ma'wa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia dan berbahagia ini. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Abdul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita tidak syafaatnya dari yaumil qiyamah. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Sebelumnya teman-teman menyadari gak sih bahwasanya waktu yang kita habiskan untuk bermain di media sosial itu kadang lebih banyak daripada waktu yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita itu harus bisa memanfaatkan waktu yang lebih bermakna agar waktu yang kita punya itu lebih bermanfaat supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya quality time atau waktu yang kita habiskan untuk kita lebih dekat kepada Allah supaya ibadah kita itu lebih nyaman atau lebih khusyuk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itu orang-orang yang merugi. Jadi ayat ini itu mengajarkan bagaimana bahwa kesuksesan sejati itu adalah ketika kita bisa mengelola nikmat dunia. Nikmat dunia itu bisa berupa harta atau juga keluarga, tanpa kita itu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu perlu bijak ketika kita melakukan sesuatu di dunia. Kita harus bijak supaya nantinya kalau kita itu tidak termasuk salah satu orang yang merugi. Nah, ketika kita sudah kecanduan makan yang namanya handphone, itu akan berpengaruh dengan ibadah kita. Salah contohnya yang pertama itu ada sholat yang terganggu. Ada ketika kita mau ibadah, kan mesti awalnya kita udah bersyukur. Nah, terus ketika di tengah-tengah ibadah, tiba-tiba ada nanti masuk, apalagi di sini yang misalnya punya pacar, nah pasti kan ibadah kita itu keganggu. Pasti kayak aduh nanti siapa ya gitu kan. Nah yang kedua itu ada waktu yang terbuang. Pasti apalagi yang teman-teman cowok di sini kan suka mabar. Apabila coba dibayangkan kalau misal waktu mabar boleh mabar, tapi dibatasi waktunya. Jadi bayangkan kalau misal waktu mabar terus digunakan buat baca Quran, buat zikir, kan akan lebih bermanfaat. Nah, terus bagaimana supaya kita melakukan quality time dengan Allah? Nah, yang pertama kita bisa yang namanya memanajemen waktu digital. Teman-teman itu bisa mengatur waktu, kapan waktunya untuk bermain, untuk hanya sekedar mencari hiburan, dan kapan waktu memang untuk belajar. Jadi dalam satu hari tidak itu main game online, tidak cuma scroll TikTok. Jadi ada waktunya juga kita untuk belajar. Terus ada juga memanfaatkan teknologi untuk kita lebih mendekatkan diri dengan Allah. Bisa dengan kita mengikuti kajian online, bisa dengan kita kan handphone selalu
negatif. Bagaimana kita menggunakan handphone itu untuk kita menambah pengetahuan, untuk kita belajar. Nah, setelah kita sudah terbiasa untuk quality time untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu kita juga yang akan merasakan dampaknya. Contohnya yang pertama itu adalah ketenangan hati. Ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, kita apapun yang terjadi di hidup ini, ketika tidak sesuai dengan ekspektasi kita akan lebih bisa menerima itu dengan lapang dada, dan kita juga bisa lebih memaafkan orang lain. Yang selanjutnya itu ada keberkahan waktu. Nah, dari keberkahan waktu ini kita akan lebih merasakan ketika kita melibatkan Allah dalam setiap kegiatan kita akan merasa bahwa waktu yang kita gunakan itu gak sia-sia, gak cuma untuk mengajar dunia, tapi juga kita merasakan bahwa waktu kita itu berkah, lebih bermanfaat. Dan selanjutnya itu ada peningkatan kualitas ibadah. Ketika kita sudah beribadah dengan khusyuk, kita dari ibadah kita itu kita akan melakukan suatu ketenangan. Jadi ibadah itu bukan hanya semata karena kewajiban, karena memang itu kebutuhan kita akan lebih khusyuk dalam beribadah. Jadi ketika kita ibadah, kita mengesampingkan urusan dunia, kita lebih fokus untuk beribadah kepada Allah. Mungkin juga kalau misal anak sekarang namanya itu diskon sama Allah kayak gitu. Nah, jadi intinya handphone itu bermanfaat, tapi bagaimana kita menggunakan handphone itu agar lebih bijak. Ibaratnya handphone itu seperti pisau bermata dua, jadi dia bisa bermanfaat tapi juga bisa membahayakan ibadah kita atau hubungan kita dengan Allah. Jadi kita perlu kesadaran, perlu juga komitmen untuk mengelola handphone agar tidak mengganggu hubungan kita atau ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus mengingat bahwa setiap detik yang kita lakukan di dunia itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba yang bijak dalam menggunakan teknologi yang saat ini telah berkembang semacam itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.